pagi anak-anak, selamat bergabung di SMPK Selamaris Surabaya. Kami senang kalian mau bergabung bersama kami. Yang sekarang ini kalian akan persiapkan untuk mengenal terlebih dahulu siapa, apa, dan bagaimana SMPK Selamaris dalam acara NPLS. Perkenalkan, saya Bu Maria Kristina. Saat ini akan memberikan materi pendidikan karakter. Nah, apa itu pendidikan karakter? Mari kita sekarang belajar dari para ahli terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter menurut ahli. Yang pertama menurut Licona. Thomas Licona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Ya, itu menurut Licona. Berikutnya, menurut Suyanto dalam bukunya di tahun 2009 mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Di sini titik beratnya di ciri khas tiap individu, ya itu. Karakter menurut Suyanto. Nah, menurut Kertajaya, karakter adalah ciri khas. Sekali lagi di sini ada kalimat atau kata ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang itu bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Berikutnya, nah, di dalam kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Ya, bukan hanya kejujuran, tapi juga kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai lain yang baik yang menetap kepada diri pribadi seseorang itu. Itu menurut kamus psikologi. Nah, berikutnya ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter itu, yaitu religius. Ini terkait dengan hubungan kita dengan Yang Kuasa, Tuhan. Jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu sehingga mendorong seseorang ini untuk terus berpikir dan mencari tahu tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, tidak bermusuhan, ya, cinta damai, gemar membaca. Nah, ini yang seringkali anak-anak zaman sekarang bermasalah, ya, kurang gemar membaca. Mari kita tingkatkan lagi kegemaran kita membaca, karena dengan membaca kita bisa memeluk dunia, begitu ya. Lalu peduli lingkungan. Siapa yang masih sering membuang sampah sembarangan? Kelihatannya sepele, cuma satu bungkus roti dibuang sembarangan, tetapi kalau banyak yang bersikap seperti itu, akibatnya sampah menumpuk. Lalu apa yang kita lihat di lingkungan?
banjir ya. Peduli sosial. Kita peduli terhadap teman-teman kita yang sedang kesusahan. Bukan hanya teman tetapi juga semua sesama kita. Lalu tanggung jawab. Ini minimal ada 18 butir yang nanti akan dikembangkan di SMPK Stella Maris, yang nanti tercakup menjadi karakter di Stella Maris, yaitu nasionalis, inovatif, kasih dan peduli. Nanti 18 butir ini dimasukkan ke dalam 4 karakter yang ciri khasnya berbeda dengan sekolah lain, yaitu karakternya anak SMPK Stella Maris. Oke ya. Berikutnya. Nah, pendidikan karakter merupakan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan. Keteladanan yang pertama yang diperoleh dari orang tua atau keluarga. Karena keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Kemudian metode berikutnya adalah pembiasaan. Bangun pagi, merapikan tempat tidur, dibiasakan setiap hari. Belajar ada ulangan atau tidak, dibiasakan setiap hari. Sehingga ketika hari itu tidak belajar, rasanya ada sesuatu yang kurang. Seperti orang terbiasa mandi sehari 2 kali. Ketika waktunya mandi tidak mandi, badan terasa tidak enak. Nah, itu menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi sifat dan karakter. Metode yang berikutnya adalah pujian dan hukuman. Kalau anak-anak melakukan sesuatu yang baik, kita puji. Sebaliknya, kalau melakukan sesuatu yang kurang baik atau tidak baik atau tidak sesuai dengan etika atau nilai-nilai hidup, maka diberi hukuman. Nah, hukumannya tentu bukan hukuman yang harus dipenjara atau bagaimana. Hukuman itu hal-hal yang kecil-kecil dulu. Misalnya kalau hari ini melakukan sesuatu yang melanggar, hukumannya adalah membaca dari halaman sekian sampai halaman sekian. Nah, itu kan hukuman tetapi mendidik dan juga kalian akan mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi hukuman yang sederhana-sederhana dulu, baru berikutnya nanti kalau tetap melakukan hukumannya pun mungkin bisa ditingkatkan untuk efek jera supaya menjadi pembiasaannya adalah pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang buruk, kebiasaan yang buruk itu kita stop supaya berubah menjadi kebiasaan yang baik. Itu berikutnya. Nah, pembentukan karakter ini merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Nah, di sini karakter. Kepribadian dan akhlak mulia ini terkait dengan pendidikan karakter. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas. Buat apa cerdas kalau tidak jujur? Buat apa pintar kalau tidak bisa dipercaya? Nah, bukan hanya itu, maka juga berkepribadian atau berkarakter. Sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh, berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Nanti ketika menjadi karakter Stella Maris, akan menjadi karakter bangsa. Kita harapkan seperti itu. Ya.
Berikutnya, nah kita akan memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus. Plusnya itu apa? Melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif. Kita tahu orang yang baik itu orang yang seperti apa, akhlak yang baik itu akhlak seperti apa, nilai-nilai luhur itu nilai seperti apa, itu pengetahuan. Tapi juga nanti lalu kita masukkan dalam perasaan kita, bukan hanya tahu tapi juga dirasa, kepekaan dalam perasaan kita bawa dalam suasana hati. Oh, kalau gitu sesuatu yang kita tahu itu tidak cukup, tapi harus kita rasakan. Nah, setelah kita rasakan, kita akan melakukan action atau tindakan. Tadi menurut Thomas Likona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Ya, jadi tiga-tiganya harus kita lakukan. Ya tahu, ya kita rasakan, ya kita lakukan, gitu ya. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, artinya berkelanjutan itu tidak hanya sehari saja. Sekarang ini Bu Maria memberikan pendidikan karakter tidak cukup, tapi harus berkelanjutan. Nah, kalau sudah berkelanjutan, diharapkan nanti seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Jadi, begini anak-anak. Oh, ketika kita psikotes, hasil tesnya IQ-nya 130, ya, cerdas. Tetapi kalau kecerdasan emosinya tidak terjaga, pinter tapi malas, akhirnya kepinteran yang dianugerahkan Tuhan itu tidak ada artinya. Ya, pintar tapi seenaknya sendiri, nah kepintarannya tidak akan berarti apa-apa, begitu ya. Ini yang tertuang dalam bukunya Thomas Likona. Jadi 3 hal tadi. Berikutnya, nah ini tadi kita mengenal 18 karakter. Sekarang itu dimasukkan dalam pilar-pilar karakter menjadi 9, ya, yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi kalau kita tidak cinta pada teman kita, keluarga kita, orang tua kita, artinya kita juga tidak cinta sama Tuhan. Karena itu adalah ciptaan dari Tuhan. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Anak-anak, kalau kita membiasakan mandiri dan tanggung jawab, meskipun tidak diawasi orang tua, meskipun tidak diawasi guru, kita tetap terbiasa melakukan hal-hal yang baik secara mandiri dan bertanggung jawab. Di jalanan, jangan karena ada polisi kita tertib. Kalau tidak ada polisi tidak tertib. Nah, ini artinya kita belum mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah dan diplomatis. Seperti tadi Bu Maria katakan, pinter, cerdas, tapi kalau tidak jujur, ini membuat orang lain tidak nyaman. Dan kita tidak dipercaya kalau sekali saja kita tidak jujur. Yang keempat, hormat dan santun. Kalau kita melihat film-film anak-anak Jepang gitu ya, Jepang itu negara maju, terkenal negara yang maju, bukan hanya di Asia, tapi juga di dunia. Tetapi kita lihat anak-anak sekolahnya
lihat di YouTube sekarang banyak ya pendidikan anak-anak di Jepang. Meskipun secara teknologi mereka itu begitu maju, tetapi sopan santunnya tetap dijaga. Pilar yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau bekerja sama. Di SMPK Silamaris ketika kita pembelajaran tatap muka, anak-anak masuk sekolah, dibiasakan dulu setiap hari Jumat itu kita kolekte, mengumpulkan rezeki yang dianugerahkan Tuhan pada kita sebagian untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Ya, bukan berapa banyaknya, tetapi pembiasaan supaya anak-anak dermawan dan suka menolong. Ya, pilar yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Anak-anak kita oleh Tuhan dianugerahi talenta masing-masing. Ada yang IQ-nya tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang kurang tinggi IQ-nya tetapi begitu bekerja keras sehingga bisa mengalahkan yang kecerdasannya lebih tinggi. Maka percaya diri dan bekerja keras ini sangat penting. Karena IQ itu hanya modal dasar. Selebihnya adalah pendidikan dan bagaimana kita memacu diri kita untuk sukses melalui percaya diri dan bekerja keras. Ya, jadi istilahnya seperti dalam kitab suci, talenta itu diumpamakan, oh kita dapat 5, ini dapat 10, ini dapat 15, itu hanya modal dasar. Tapi hasil akhirnya itu tidak hanya ditentukan oleh modal dasar, tapi dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Enggak apa-apa itu saya tidak setinggi teman saya, tapi saya percaya diri dan mau bekerja keras. Ini bisa juga mengalahkan yang lain. Ya. Pilar yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Pertama tentu kita akan memimpin diri kita sendiri sebelum kita bisa memimpin orang lain. Kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, wah, disiplin dan adil, maka nanti kalian adalah contoh atau seseorang yang bisa menjadi pemimpin bangsa. Ya, latihlah diri kalian untuk menjadi pemimpin diri sendiri dulu, secara mandiri. Waktunya belajar gak usah disuruh papa mama, gak usah diawasi papa mama. Tapi saya memimpin diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang pilar yang ke-8, baik dan rendah hati. Ya, sudah baik rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Tapi kalau rendah diri itu orang yang minder, ya, yang suka malu begitu ya. Wah, aku tidak kaya. Oh, temanku sepatunya mereknya itu, kok aku cuma merek ini. Itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati, meskipun pinter, tidak sombong, masih mau berbagi dengan orang lain, berbagi ilmu atau berbagi apapun. Dan pilar yang ke-9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu terkenal dengan banyaknya perbedaan, ya, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa daerah dan macam-macam. Tetapi kita hidup di Indonesia penuh kedamaian dan kesatuan. Kita bayangkan, andaikan kita itu tidak damai, kita tidak bisa mengembangkan diri dengan baik. Yang ada adalah kecemasan. Untuk itulah maka mari kita kembangkan sikap toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu ya anak-anak. Berikutnya, nah, ke-9 pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik. Holistik itu apa toh? Menyeluruh. Tadi Thomas itu menyatakan 3 tadi, ya tahu, ya dirasa, ya dilakukan. Itu juga termasuk holistik. Nah, ini menggunakan metode
knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Ya, pengetahuannya baik, perasaannya baik, lalu di dalam perbuatan juga baik. Ya, knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Yang penting tahu. Nah, ini paling mudah kalau mengajarkan di knowing the good. Yang penting anak-anak tahu. Tapi ini juga perlu karena itu pengetahuan, tapi tidak cukup tahu saja. Nah, setelah knowing the good harus ditumbuhkan feeling loving the good. Perasaan cinta yang mendalam gitu ya. Setelah tahu, dari sini kita bawa ke dalam hati menjadi feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Jadi dari sini, dari pengetahuan kita bawa ke dalam perasaan, dan ini nanti akan mendorong, kalau sudah masuk di perasaan itu akan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu kebaikan. Nah, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu, bukan karena dipaksa, tapi tumbuh dari hatinya sendiri. Nah, setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu berubah menjadi kebiasaan. Jadi perilaku kalian nanti akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan dilakukan terus menjadi sifat. Sifat dilakukan terus itu menjadi karakter kita. Ya, yang tumbuh dari dalam hati sendiri. Nggak usah diawasi, nggak usah disuruh. Begitu yang dimaksud dalam pengertian ini. Ya, lanjut. Nah, dampak pendidikan karakter itu apa? Dalam buletin tersebut yang diuraikan bahwa hasil studi Dr. Marvin, ini buletinnya Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri, St. Louis, menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Jadi intinya anak-anak, tadi ada 18 karakter, lalu diringkas menjadi 9 pilar. Itu kalau kita laksanakan, maka nanti yang terjadi dalam diri kita adalah sifat-sifat negatif akan tertekan, lalu sifat-sifat yang positif akan naik. Dan itu akan mendukung pencapaian prestasi belajar anak-anak. Kita bayangkan, andai kan anak punya satu karakter, disiplin. Disiplin itu saja kalau itu sudah menjadi karakter, itu luar biasa akan mendorong anak-anak untuk mencapai prestasi. Kalau anak-anak disiplin, bangun tidur disiplin, mulai dari bangun tidur disiplin, setelah bangun tidur lalu disiplin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, sampai akhirnya tidur pun disiplin, belajar pun disiplin, tanpa dipaksa-paksa. Kita bayangkan, satu unsur karakter saja itu sudah membawa kita kepada suatu kebaikan yang luar biasa. Ya, itu hanya satu karakter. Belum kalau 18 karakter tadi itu kita miliki, lalu sudah menyatu dengan diri kita. Ya, kita akan menjadi, kalian akan menjadi orang yang luar biasa nanti. Begitu pengertian yang di sini itu maksudnya begitu. Jadi kalau kita memiliki karakter itu, hal-hal yang negatif akan turun, akan tertekan, akan terhambat, hal-hal yang positif terus akan berkembang, begitu. Itu hebatnya karakter.
Kalau kita memiliki karakter yang kuat, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Tuh ya. Berikutnya. Nah, ini ada wawasan lagi. Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success, ini yang ditulis oleh Joseph Sims tahun 2001, mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor risiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Jadi anak-anak, sekali lagi, yang menentukan keberhasilan manusia itu bukan hanya kecerdasan otak. Kecerdasan otak itu hanya modal dasar. Istilahnya orang kalau berdagang itu, oh saya punya modal 100.000. Tetapi kalau kita bisa mengembangkan dengan baik, akan bisa mengalahkan orang yang punya modal jutaan. Itu intinya dari pengertian ini. Nah, hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20% saja yang ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Tadi Bu Maria sudah mengatakan IQ itu hanya modal dasar, dan itu hanya menyumbang sekitar 20% saja untuk keberhasilan kita. Anak-anak yang punya masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, mengalami kesulitan dalam bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Ya, kecerdasan emosi itu apa sih, Bu? Kecerdasan emosi itu terkait dengan pengembangan dari 18 karakter tadi. Ya, itu. Berikutnya. Nah, anak-anak, sekali lagi, apa yang Ibu berikan saat ini jangan hanya masuk menjadi pengetahuan saja, tapi juga masuk dirasakan. Setelah itu lalu action, dilakukan berkali-kali setiap hari, mendarah daging, akhirnya nanti menjadi karakter pribadi kalian. Setelah menjadi karakter pribadi kalian, nanti menjadi karakternya anak SMP kelas 8. Begitu ya anak-anak. Nah, di Selamaris tentang karakter ini dicanangkan ada 4 karakter yang sebetulnya dari 4 ini lalu diuraikan lagi menjadi beberapa karakter seperti yang tadi diuraikan 18 karakter ini. 4 karakter itu adalah nasionalis. Nasionalis itu contohnya apa? Disiplin berpakaian, taat terhadap peraturan yang berlaku, kerja keras dan tanggung jawab, dan seterusnya. Ya, bisa memimpin diri sendiri. Karakter yang kedua yang akan dikembangkan di SMP Selamaris adalah inovatif. Nah, inovatif itu contohnya apa? Aktif dalam pembelajaran. Meskipun nanti kita itu PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang tidak bisa diawasi oleh guru atau bahkan orang tua, karena orang tua kalian harus bekerja, kalian bisa mandiri, ya, aktif dalam pembelajaran secara mandiri, bisa kerjasama, kritis, kreatif, lalu nanti berprestasi. Itu inovatif. Berikutnya adalah kasih. Kasih itu apa sih? Dalam bentuk apa itu kasih itu?
aktif dalam kegiatan kerohanian, toleransi dan positive thinking, ya, tidak curigaan terhadap teman atau terhadap apapun. Lalu kita bebas dari perundungan atau bullying, tidak suka mengejek. Sering terjadi kita itu mengejek teman kita dengan menyebut nama teman dengan menyebut nama orang tuanya. Ya, itu sudah kalau teman kita itu tidak nyaman, itu sudah termasuk bullying, ya. Mengejek, menggoda yang menyakitkan hati itu bullying, ya. Lalu mengancam, itu juga termasuk bullying. Yang berikutnya adalah peduli. Peduli itu dalam bentuk apa ya bisa kita lakukan? Menjaga kebersihan dan kesehatan, baik kebersihan kesehatan diri kita maupun lingkungan kita. Kemudian menjaga keindahan. Kalian tentu tahu bagaimana menjaga keindahan. Kalau sudah bersih, supaya indah itu lalu harus bagaimana? Lingkungannya kita jaga. Kalau punya tanaman supaya terawat dan indah, ya kita beri pupuk, kita siram sehingga tanaman itu juga menumbuhkan keindahan. Kemudian menjaga keamanan, menjaga lingkungan hidup. Nah, itu anak-anak materi tentang pendidikan karakter. Semoga nanti anak-anak sekali lagi bukan hanya tahu, tapi juga dirasa dan dilakukan. Terima kasih anak-anak, ada kurang lebihnya Bu Maria mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.